Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada, khususnya KBP Petojo. Sekarang kita mendengar firman Tuhan pada ibadah Pertangyangan Week. Firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Lukas pasal ke-18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lama hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang nas ini, kisah seorang wanita, tepatnya seorang janda yang gigih. Dalam hal ini dia mengalami kesulitan menghadapi ketidakadilan dalam kehidupannya. Mau tidak mau, suka nggak suka, dia harus menggantikan posisi suaminya yang telah meninggal untuk berhadapan dengan pengadilan. Tanpa jasa seorang pengacara, ibarat seperti sekarang, dia langsung berhadapan dengan seorang hakim. Dalam nas ini, reputasi hakim itu tidak baik. Tapi bukan berarti reputasi semua hakim di negara kita ini bukan berarti tidak baik. Dalam hal ini, begitu dia merasakan ketidakadilan itu, dia tidak jemu-jemunya datang menghampiri si hakim tersebut dengan satu seruan, "Belalah aku terhadap lawanku." Sama artinya dengan bantulah aku untuk meraih keadilan. Si ibu janda ini memiliki 4 T. Tabah, teguh, tegar, dan tangguh.
Karakter yang dimiliki si ibu ini, kalau kita ibaratkan dengan istilah sekarang, seorang Wonder Woman, wanita yang tangguh. Apa pesan moral yang boleh kita ambil dari perikop ini? Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Jika seorang hakim yang dalam nas ini dikatakan hakim yang lalim, yang kurang benar kredibilitasnya sekalipun, dalam nas ini dikatakan mengabulkan permintaan si wanita yang janda tadi. Rahasianya di mana? Boleh kita analisa bagaimana si perempuan yang disebut janda ini dengan satu tekad yang kuat. Dia menghadap seorang hakim sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Kalau boleh kita identikan sekarang, dia tidak bosan-bosannya untuk memohon kepada sang hakim itu. Layaknya kalau boleh kita identikan dengan Yakobus 5 ayat 16. Dalam satu nyanyian, doa orang benar bila didoakan, sangat besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa merubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian karakter yang dimiliki seorang wanita yang disebut janda tadi. Allah akan tetap berpihak kepada orang yang tetap berkomitmen, penyerahan diri yang sesungguhnya. Allah akan berpihak kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dalam nas ini memang benar bahwa si hakim itu mengabulkan permohonannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah profil wanita janda yang saat ini boleh kita analogikan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita sebagai umat Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita pada saat ini, kita diajak untuk selalu berdoa tidak jemu-jemunya. Tidak ada hitungan matematika dalam satu hari berapa kali kita berdoa kepadanya. Tidak seperti
yang diajarkan di agama X misalnya harus 5 waktu atau berapa waktu. Bagi kita tidak jemu-jemunya, tidak ada batasan matematikanya. Dalam hal ini, Tuhan berdaulat atas segala permohonan kita. Dan kita sebagai umat mengimani apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam terakhir dikatakan, jadilah kehendak-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop kita kali ini mengingatkan kita bagaimana kita selalu tunduk pada keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dalam nas ini, si wanita yang disebut janda itu memperoleh apa yang dia minta, kita juga sebagai umat Tuhan, apa yang kita mohonkan, jika kita mengatakan belalah aku, kasihanilah aku. Apa pesan moral yang boleh kita ambil dalam nas kita kali ini? Bagaimana kita menghadapkan ini pada pandemik yang masih mewabah sekarang? Kendati kita mengetahui bersama bahwa COVID-19 ini berskala global. Itu artinya bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita boleh melakukan apa yang dilakukan oleh si wanita yang disebut janda tadi dengan versi yang lain. Kita memang bukan seorang ilmuwan yang mampu menemukan vaksin antivirus corona. Namun berarti bukan kita tidak memiliki akses pada Tuhan agar mereka yang dikarantina dianugerahi kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka yang diisolasi mandiri, baik di rumah sakit, baik di rumah, tetap dengan 4T yang kita sebut tadi, tabah, teguh, tegar, dan tangguh menghadapi berbagai warna kehidupan. Berdoa untuk para medis, petugas rumah sakit, para dokter yang selalu siap di garda terdepan agar beroleh kekuatan yang daripada Tuhan untuk tetap semangat memberikan suatu pelayanan kepada para pasien. Dan kita juga yang sehat tentunya dengan mengikuti pola atau aturan yang diberikan oleh pemerintah, memutus rantai untuk segera meminimalisir agar virus ini segera berakhir. Iman adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dalam hal ini, Matius 17 ayat 20 dikatakan, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, gunung sekalipun boleh berpindah ke tengah laut. Ini satu proteksi yang luar biasa.
Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, berdoa untuk tetap kuat dalam iman. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di tengah pandemik ini, mungkin sekarang kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik semua ini. Yang pasti, Rom 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mintalah hikmah dari Tuhan. Tetaplah bersyukur. Sebagaimana tema firman ini, bersyukur, berdoa senantiasa. Agar kita tetap kuat dan dimenangkan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar bersama. Dikala seorang wanita, dalam nas ini dikatakan seorang janda, berhadapan dengan seorang hakim yang lalim, tapi dengan kegigihan, ketangguhan iman seorang wanita janda itu, akhirnya si hakim pun membela haknya. Demikian juga Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang tabah, berpihak kepada orang yang teguh pendiriannya, berpihak kepada orang yang tegar, berpihak kepada orang yang tangguh. Firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan kami untuk mengerti apa makna semua yang terjadi dalam kehidupan kami ini, berdamai dengan situasi. Walaupun rasional kami kadang berontak, tapi kami selalu dibekali oleh firman Tuhan yang membuat hati kami beroleh kenyamanan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Doa merubah segala sesuatunya. Melalui pandemik ini kami semakin dimatangkan dalam iman kami, bahwa otoritas Tuhan manusia tidak sanggup pun untuk melawan. Yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan kami, agar semakin berakar bertumbuh dalam iman kami. Berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, khususnya HKBP Petojo dan jemaat Tuhan dimanapun berada, yang masih bergumul dengan sakit penyakit, baik di isolasi mandiri, di rumah maupun di rumah sakit, juga di Wisma Atlet. Engkau maha baik Tuhan. Mari Tuhan berikan mereka kesembuhan melalui tangan-Mu yang penuh kasih. Kami tahu para medis yang siap di garda terdepan, siap melayani para pasien agar beroleh kesembuhan. Demikian juga terkhusus gereja HKBP Petojo dan gereja-gereja di seluruh dunia ini yang mengalami
suatu permasalahan, baik itu dalam keuangan. Karena kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan para hambamu, para sintuamu, para jemaatmu berjalan dalam pikiran rasional mereka. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, campur tangan-Mu yang kami andalkan untuk boleh senantiasa berbenah diri. Berdoa buat pemerintah kami yang selalu memberikan kebijakan. Walaupun kami tahu dalam segi ekonomi negara kami dilanda krisis, tapi kami yakin dan percaya ada masalah, pasti ada solusi. Kebijaksanaan yang daripada Tuhan senantiasa Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin negara kami, juga kepada pemimpin-pemimpin gereja kami, agar masalah apapun yang terjadi di sekitar kami, bersama kami untuk mencari solusi yang terbaik. Firman-Mu tidak hanya berlaku di Alkitab, namun berlaku juga dalam kehidupan pribadi kami, berlaku dalam kehidupan keluarga kami, berlaku dalam kehidupan gereja kami, berlaku dalam kehidupan bangsa, negara, dan dunia ini. Berdoa buat para jemaat Tuhan yang dalam pergumulan duka, yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih mereka. Biarlah Tuhan penghibur yang sejati, yang boleh menopang iman kepercayaan mereka, sehingga mereka boleh terhibur oleh firman Tuhan. Sebagai manusia kami tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Mari Bapa yang Kau ampuni kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan limpahan berkat-Mu senantiasa menjadi harapan kami seluruhnya. Sembah sujud hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai Maranatha tiba. Amin.